Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bagian penting dari acara ini ya. Hari ini istimewa karena saya yang akan membuka acara, sementara pembawa acara kesayangan Anda, Yohana Margareta, sedang duduk di kursi panelis bersama Sindu Alpito, jurnalis musik kebanggaan kita semua. Episode kali ini kita kedatangan narasumber yang, wah, beginilah. Bajunya sudah kotak-kotak hitam putih, ini seluruh persona band Tip X. Mereka sudah 30 tahun berdanska di Indonesia, dan saudara-saudara, 3 dekade ini bukanlah perjalanan yang singkat. Selama 30 tahun mereka bukan hanya konsisten main musik ska, tapi juga jadi bagian perjalanan hidup jutaan pendengar Indonesia, dari panggung-panggung kecil hingga festival musik berskala besar, dari era kaset, CD hingga platform digital. Saya akan membuka acara dengan fakta-fakta unik dari Tip X. Apakah Tip X siap? Siap. Bagus. Penonton siap? Siap. Berikut fakta-faktanya. Saatnya fact check. Oke, fakta yang pertama. Nama band Tip X awalnya bernama Headmaster. Iya, sebetulnya nama Headmaster tuh kita pengen jadi kepala sekolah lah, nggak mau jadi siswa. Karena kita dulu kan sering ikut festival, beberapa kali festival, masuk final, tapi ternyata kalah terus juga. Akhirnya pakai nama Headmaster, ternyata juga sama. Akhirnya berubah, tapi kita pernah pakai nama itu. Kalau pengen jadi kepala sekolah, jangan jadi musisi, masuk IKIP. Pasti tercapai itu. Masih guru honorer kita. Masih ada. Nah, ini berarti berapa tahun memakai nama Headmaster? Nggak lama sih. Nggak lama, nggak sampai setahun juga nggak sampai itu. Gara-gara nggak hoki. Nggak hoki. Dulu kita juga formasi awalnya masih 4 orang sih, 4 personil. Jadi belum. Kalau ini belum ska. Ini awal masih banget. alternatif. Iya, masih alternatif. Tahun berapa ini berarti Headmaster? Headmaster tuh berarti tahun 94 ya? 94-an lah. Oh, 94. Oh iya. Oke, fakta berikutnya. Nama Tip X tidak ada hubungan dengan alat penghapus tinta. Betul. Bukan dari Tip X yang... Bukan. Jadi filosofinya kan, ini kan tulisannya tipe X, jadi harus bacanya tipe X. Tipe yang beda dari yang lain. Dan pas pakai nama Tip X tuh kita waktu itu sempat jadi juara favorit ya. Ya. Jadi pas festival, dapat juara juga nih. Ternyata ini 5 huruf membawa berkah menurut kita. Begitu dari Headmaster langsung ke Tipe X. Tipe X. Langsung juara favorit. Tapi musiknya masih sama? Enggak, udah. Kalau Tip X sudah ska. Ini kan waktu itu genre musik ska tuh kan nggak banyak gitu ya. Iya. Dan apa ya namanya Masuk gitu. industri juga ya. Iya, jadi pas dipikir-pikir udah kita pengen jadi tipe yang baru aja, tipe yang beda dengan yang lain gitu. 95 berarti jadi 95. Tipe X. Setelah dari Headmaster itu ya. Iya. Tapi sekarang nyebutnya Tip X bukan Tipe X. Iya, nggak apa-apa sih. Sebetulnya akhirnya banyak orang di Malaysia aja Type X. Type X. Jadi ya udah, kalau kita nggak benerin satu-satu kayak berat dah. Udah biarin aja, yang penting namanya bener tulisannya. Tapi sekarang harus dipastikan. Jadi sebenarnya menyebutnya adalah Tipe X. tipe X. Kita Indonesia banget soalnya. Tipe X. Iya. Tipe X. Aku juga Kalau baru dibaca tahu. sama alay tahun 2000-an tipenya. Fakta berikutnya. Tipe X pernah menumpang mobil pengangkut anti huru-hara untuk manggung. Pas lagi manggung, diboykot. Terakhir, Yos sama Billy tertinggal di situ, dikurung gitu, di loket. Yang lain akhirnya bisa ke hotel. Setelah mereka ke hotel, semua orang tuh yang benci sama kita tuh banyak banget. Itu ke hotel, kita nggak bisa keluar. Akhirnya pakai anti huru-hara. Enggak, mereka ngapain di hotel? Kok Udah, benci malah jadi nyamperin gue berdua tuh kayak disandra lah gitu. sama orang-orang itu? Iya.
Sama haters. Terus Sama haters. dari gor itu gua berdua sama Yos tuh naik motor dijemput sama dari kepolisian gitu. Berdua. Gue pikir pas gue udah ninggalin mereka udah sampai hotel aman. Ternyata mereka nyamperin ke hotel. Dendam gitu. Ya. Wow bambu soalnya. Wah, itu banyak banget dah posnya yang datang tuh. Akhirnya kita nggak bisa keluar kan. Ya harus pakai mobil anti huru-hara untuk Barakuda ya? keluarnya. Itu juga masih ditimpukin. Iya. Itu masih ditimpukin, Itu disodok-sodok pakai itu. kayak lagi di demo lah gitu ya. Iya. Tapi mereka pas di acara itu di gor nonton apa di luar doang? Enggak ada penontonnya. Nggak ada, dia di luar. Di luar. Di luar. Nontonnya di boykot, nggak Jadi, boleh masuk. jadi penontonnya diboikot sama Oh, mereka. penonton nggak boleh masuk? Iya, yang udah masuk sih ya ada beberapa, tapi di situ udah nggak boleh masuk gitu di ini. Tetap manggung tapi saat itu. Manggung, tapi kita nggak banyak kayaknya. Iya, nggak sampai habis karena udah rusuh juga kan di depannya. Oke, yang berikutnya. Lagi apa ini? Patungan dan bohong sama orang tua demi mendapatkan dana rekaman. Astagfirullah. Siapa yang berbohong sama orang tua? Kan dulu pakai pita 2-in gitu, kita nggak tahu nih, kok mau recording harus pakai pita 2-in. Dan harganya dulu menurut kita lumayan mahal gitu. Patungan, mau patungan berapa kalau langsung minta gede kayaknya berat nih gitu. Jadi ya banyak Ya banyak makan uang sekolah. ya banyak makan uang Masih sekolah dulu. Pokoknya kita usahain buat beli pita itu sampai rekamannya juga kan. Recording itu kan persifnya dulu berapa ya? Lumayan juga tuh mahal. Jadi ya banyak lah cerita itu. Jadi orang tua kalian tahu tapi kalian berbohong. Enggak lah, enggak tahu. Sekarang jadi tahu ya. Tapi udah pernah minta maaf belum sama orang tua? Oh tiap tahun. Iya, tiap tahun kan pas lebaran. Tapi ngomong dulu kita bohong sama bapak ibu. Pernah ngomong gitu? Enggak, dia bohong juga pasti maafin kok. Tapi kan harus ngomong loh. Coba di momen kesempatan ini silakan Tipex kepada kamera ngomong ke orang tua gitu. Orang tuanya Oh udah nggak ada? Wah apalagi udah nggak ada. Iya. Oke berikutnya masih ada. Satu fakta terakhir. Wah, lagu Tipe X Kamu Nggak Sendirian disukai Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kapan kalian mengetahui fakta ini? Di postingannya Pak SBY, Bu Ani, almarhumah Bu Ani tuh pernah pakai lagu itu Kamu Nggak Sendirian gitu. Cuman tahun berapa waktu itu lupa gitu. Cuma yang pasti pas kitanya tahu tuh udah Pak SBY pas lagi pameran itu ya, pameran lukisan kalau nggak salah. Itu terus ya kita senang lah, maksudnya kan diapresiasi sama Presiden RI ke-6 sampai saking senangnya tuh gue nulis di Instagram, gue bilang terima kasih Pak SBY karena ya kalau menurut gue mungkin kesempatan ini nggak semua orang suka dan kebetulan ini lagu Tipex yang dipilih gitu. Pinginnya duet lah waktu itu, kita pingin ada satu momen mumpung Bapak suka juga duet asik nih gitu. Nah, kebetulan karena kalian ngomong gitu, kita sambut videonya Pak SBY-nya. Itulah Tipe X satu-satunya musisi yang membuat Pak SBY hampir pogo. Hampir dia kan hampir. Slam dance. Tapi lucunya Kang Soleh, di video tadi justru versinya Pak SBY lebih lengkap ya, horn section sama Iya, track betul. sectionnya daripada Tipex sendiri. Betul. Cuma emang temponya aja lebih lambat. Kalau dia duet sama kita repot nanti. Kalian yang Temponya kita cepat ya. Oke, berikut tadi penjelasan dari Tipe X soal fakta-fakta, dan karena saya capek berdiri, saya mau serahkan kursi pembawa acara kepada Yohana. Silakan Yohana. Oh, langsung nih. Iya, honor saya kan cuma panelis bukan Tepuk pembawa tangan acara. buat Kang Soleh. Ya ampun, luar biasa sekali ya fact checknya ya. Menarik sih soal Tipex. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Sudah 30 tahun teman-teman barengan ya. Apa yang membuat teman-teman ini yakin dengan segala dinamika dan pengalaman yang luar biasa tadi masih bisa relevan dan diterima di generasi sekarang musiknya? Selama kita masih bisa berkarya, kita mau coba terus kasih karya-karya baru. Kedua juga mungkin bisa dilihat kita itu band yang banyak mikirnya gitu bandnya. Maksudnya? Jadi kayak fashionnya dipikirin sampai sesuatu tuh biar kita nggak kelihatan
kelahiran tahun sekian, kayaknya mendingan gini deh gitu. Oke, kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Nah, 3 dekade ini kira-kira gebrakan teman-teman apa sih untuk tetap bisa masuk begitu dan tetap engage dengan para pecintanya? Tur kah atau gimana? Katanya tur 8 kota ya? Turnya itu orkeska waktu itu, jadi pakai orkestra. Kita kasih sesuatu yang apa? Yang baru. Maksudnya mungkin gini, ini kayak band ska pakai di mix sama orkestra kayak apa gitu. Nah, itu kita tampilin sih, dan itu ada di panggung-panggung off air langsung gitu. Selama 30 tahun ini apa sih yang paling berubah dari Tipe X? Penampilan sama perform dari juga. musik. Mungkin dari musiknya juga kita pasti agak sedikit berubah lah. Mungkin bisa lebih kalau didengar bisa lebih dewasa dalam bermusik, terus nggak terlalu idealis kayak dulu. Kalau dulu kan musiknya kan pengennya yang kencang terus gitu kan. Kalau sekarang kenceng-kenceng semua. Ya itu sebenarnya itu ngalir aja sih. Semakin bertambah usia pasti kita ada penurunan kualitas, tapi bukan kualitas musiknya. Mungkin dari beatnya. Oh dulu kita bisa main kenceng, sekarang kita mainnya agak santai, tapi musiknya lebih luas gitu. Bukan karena mungkin itu bagian dari strategi, wah pasar kayaknya lebih suka yang melo nih, atau mungkin yang slow atau bagaimana? Kalau ngikutin pasar, kita dari dulu sih nggak pernah ngikutin pasar ya. Kita nabrak, cuman yang versinya kita gitu. Tapi formulasinya kita udah tahu nih, orang lagu kasih musik ini joget atau bisa nyanyi bareng, itu sih formulanya. Cuman iya, soalnya memang dari awal itu kita bermusik tuh memang udah berkomitmen kita harus kita udah menciptakan musik ska di Indonesia. Ya sekarang kita tinggal pertanggungjawabannya ke depannya, kita harus tetap konsisten gitu. Apapun perubahan musik next yang akan kesan tahun depan kita tetap ada di jalur yang udah pernah kita buat. Tapi tetap ada di album ke-8 ini yang kencangnya tetap ada, 1-2 lagu tetap ada kita. Oh ini 30 tahun ini album yang ke-8 ya? Iya, album. Oke. Yang berbeda 30 tahun lalu dengan sekarang apa nih? Kalau dari sisi manggung ya, dari konteks manggung. Kita memulai sesuatu yang sama lagi dari awal-awal perjalanan kita, supaya kitanya masih bugar aja gitu, masih. Terus dari passionnya juga kita pasti berubah. tapi kalau yang sekarang lebih prepare sih. Iya, Kita buat nentuin arahnya, passionnya, musiknya. Betul. Nah apa yang menjadi titik baliknya? Apakah melihat bahwa ketika masalah penampilan dan juga berat badan itu berdampak pada manggung? Dulu kalau manggung kita bisa joget-joget gitu ya, tiba-tiba kayaknya berat banget badannya gitu. Terus anak-anak komplain gitu. Itu kan Pernah dikomplain karena itu? iya pernah juga. Apa yang dikatakan misalnya? Ya kegemukan lu gitu, kecapean jadi gampang capek. Sedangkan kan kita butuh setiap Energi yang luar biasa. Iya, energinya mesti banyak kalau tipek tuh. Jadi harus ya ada koreonya kita sebetulnya manggungnya. Jadi emang itu dilatih. Hah? Koreonya dilatih. Ada beberapa. Iya, ada beberapa yang harus bareng gitu. Nggak dilatih, dia dilatih sekali 2 kali aja. Nggak terlalu susah juga. Tapi ada koreo-koreonya. Karena menurut kita satu penampilan tuh bukan orang mau ngedengerin lu main musiknya kayak apa, enggak. Tapi lu pengen nonton sesuatu semuanya gitu. Jadi ya kita berusaha buat dari selain looks-nya juga oke gitu. Terus ada koreo walaupun nggak banyak. Jadi orang ya seneng aja. Kalau diperagakan di sini misalnya nih. Boleh? Oh ini tempat pesta. Kalau yang lain apa? Kamu nggak sendirian. Kamu nggak sendirian. Kamu nggak sendirian gimana? Biasa dari masuk. Bang siapa, Baba? 1, 2, 3, 4. Nah, gitu jadi. Satu lagi tuh dia. Satu lagi. Boleh.
Itu. Tua dapat. Udah gitu lah pokoknya. Ya, kayak gitu. Itu apa? Malu-malu. Oh, boy band. Ini antara tipe X atau Backstreet Boys lumayan Betul, sama nih. betul. Ide siapa ini? Ini nih dia koreografi banget. Oh, Jadi koreografi. ya kalau gue ngerasa gue beruntung banget punya pemain trombon yang aktif, terus bisa banyak ide-ide buat koreografi gitu. Kitanya juga seneng-seneng aja support gitu. Jadi oh ya keren nih gitu. Tidak merasa dijerumuskan. Tapi emang itu jadi satu kebutuhan yang pertunjukannya jadi lumayan bagus ya buat ditonton. Oh ternyata nggak hanya nonton musiknya aja. Tapi ada ceritanya loh yang lucu. Lu kan nggak tahu, maksudnya kayak gini. Kayak ada beberapa teman-teman pas pertama koreografi kan kayak Billy pendiam tiba-tiba joget gitu. Kayak kita ketawa gitu. Terus iya ada beberapa yang ya aneh nih jogetnya nih kaku gitu. Iya, tapi itu ya udah bareng-bareng aja gitu. Tapi ikhlas kan yang lain kan? Ikhlas. Itu bagian dari profesi ya. Bagiannya. Karena bicara soal koreografi, ini juga relate nih dengan tema tour yang kali ini kan berdanska ya. Kenapa berdanska? Apa ada alasannya nggak? Sebetulnya gini, kalau nonton band lain gitu, lu bisa nyanyi sama-sama gitu. Tapi kalau nonton Tipek, lu bisa nyanyi sama-sama, bisa joget-joget juga, bisa dansa sama-sama. Karena di beat kita tuh ada yang kayak Bahagia Sampai Tua itu memang lebih rocksteady ya, agak rocksteady gitu, agak buat dansa-dansa. Ada beberapa lagu yang kayak gitu. Jadi pas datang nonton Tipek, lu puas deh gitu. Apakah kalian ini ada pikiran ketika pertama kali mengadopsi musik ini, mengindonesiakan ska, dan itu masuk ke cara kalian dalam, terutama Mas Tresno dalam membawakan lagu-lagu Tipex gitu, yang ada cengkoknya, ada unsur kayak pop Melayunya gitu. Apakah itu bagian dari yang sudah kalian desain atau tidak? Iya, jadi kan kalau dulu kan kita masih bawain lagu orang ya gitu, bawain awal-awalnya tuh bawain lagu orang. Terus kalau pada saat kita bikin lagu kan di situ titik ini gimana lagu ini disukain sama orang Indonesia. Itu pertanyaan yang terus ada di hati gue tuh gimana ya gitu. Karena gue juga pingin dengerin ke temen gue nih lagu gue gitu, pingin disambut dengan mesra lah. Oh enak lagunya, itu aja kayaknya perlu pertimbangan gitu. Akhirnya ya itu, oh kita jualannya di Indonesia, ya udah bikin lagu yang Indonesia gitu, yang orang Indonesia bisa terima gitu. Jadi mungkin akhirnya ya kayak gitu, agak ada Melayunya dikit gitu. Tapi nggak semuanya sih sebetulnya, ada beberapa eksperimen gue juga di beberapa lagu yang nggak Melayu sama sekali ada juga. Nah, tapi bicara soal lagu, ada satu lagu dari Tipex yang benar-benar melegenda dan aku suka banget lagu ini. Apa itu? Kamu nggak sendirian. Iya, kamu rame-rame yo. Kira Ya, di ini sini, menemanimu yo. Iya, tapi kalau udah keluar dari sini sendirian. Oh, masih, ya. Boleh dong dinyanyiin buat kita semua, boleh nggak? Boleh. Ya, tepuk tangan buat Tipex. Nah, bicara soal luar biasa, sudahlah, Tipex tidak perlu kita ragukan lagi. Tapi yang paling menarik adalah ternyata di album baru teman-teman ini juga tajuknya Tanda Istimewa. Ya. Apa maksudnya dengan tanda istimewa ini? Jadi album ke-8 itu kita recordingnya tuh dari sebelum COVID ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Tiba-tiba mau rilis pandemi kan. Ya udah ditunda sampai akhirnya selesai pandemi, ini ntar takut ada apa-apa lagi gitu. Abis itu apa? Pilpres ya. Jadi nggak dikasih napas buat rilis. Padahal kita kan mau rilis fisik waktu itu. Terus kata anak ya udah tunggu dulu. Jadi emang benar-benar istimewa menurut kita nih. Karena jarak dari sebelum dari album 7 ke album 8 itu jauh banget. Akhirnya. Berapa lama? Dari terakhir 2012. Album 7. Album 7. Album 8 ini 2025 ya. 2025. Jadi, dulu tuh kalau nggak ada pandemi mungkin kita nggak punya YouTube juga. Jadi pas banyak ada berkahnya. iya, anak-anak nih agak malas gitu kalau sosmed. Jadi pas pandemi kan banyak waktunya ngumpul gitu. Udah mulai
startnya dari podcast itu ya. Kita dari podcast itu. Gimana penerimaan pasar terhadap album baru Tipe X? Oke sih, maksudnya oke dalam artian untuk kita yang udah lama banget gitu ya. Kita pernah stres juga, jadi kita sempat rilis album 8 itu untuk dijadikan single di tahun berapa tuh? 2022 apa? Single pertama 2021. 2021 ya? Iya, kita ya udah rilis aja lah karena memang udah selesai. Takutnya nih jadi kelamaan gitu. Kita rilis Single-single. jadi ada beberapa single kita rilis 3 ya kalau nggak salah. Dan di perjalanan album ini sebetulnya lucu, ada lagu yang akhirnya dibayarin sama orang gitu karena ini ada yang istilahnya tuh mau beli lagu gitu. Dari album yang baru nih. Iya, akhirnya ya daripada kita latihan lagi udah kasih aja salah satu dari album. Ternyata oke gitu. Ada lagu gacoan nggak yang paling diunggulkan nih di album terbaru ini? Lagu pertama single kita yang sampai sekarang di berapa ya udah 4 juta ya? 4 jutaan tuh Kisah Cinta Kamu dan Aku. Wah, tumben judulnya romantis gitu. Iya, karena itu waktu itu kan cerita tentang pacaran jarak jauh gitu kalau buat orang-orang yang punya LDR lah. Pas pandemi kebetulan tuh jadi cocok karena ya itu kan orang nggak bisa ketemu, ada yang keluarganya suaminya di mana, istrinya di mana kan nggak boleh ketemu tuh waktu itu. Itu tadi lagu yang dibeli akhirnya jadi. Lagu apa? Lagu itu judulnya Semangat Buat Kamu. Itu harusnya lagunya buat di album. ya, itu ya. Oh, harusnya di album. Harusnya di album. Tapi nggak jadi di album. Nggak jadi album. Itu dibeli sama Siapa? anaknya PSBY. Oh, Iya. Masih Bas. Iya. Oh, oke. Ya lumayan sih, makanya dilepas. ya harus gede lah. Kalau cuma kecil tapi dilepas makan saya. Tapi dipakai kepentingan politik nggak sama dia? Enggak. Enggak sih. Cuma Kalau- dia video klip doang. Ada Tapi kalian kalau misalnya lagu kalian dibeli buat kampanye tokoh tertentu, bagaimana kalian menyikapinya? tergantung waktunya itu. Iya, Waktu tergantung. Kita kadang-kadang orangnya tuh selalu kalau anak-anak sepakat ya ayolah. Iya. Tapi nggak menutup diri dengan gitu ya, lagu-lagu kan tadi udah dibeli Ibas lagu satu. Iya, kalau itu kan sebelum rilis ya. Kalau lagu yang udah rilis, kita nggak tahu kayaknya. Iya, belum tahu sih. Nggak tahu kalau lagu yang belum rilis. Kita sempat ikut kampanye Pilpres juga kan. Cuma kita penghibur aja, jangan sampai kita bikin Kita nggak declare gitu. pure Pernah ada menghibur. cerita nggak kalian kampanye di dua kubu yang berbeda gitu? Karena tadi nggak declare. Pernah? Beberapa kali. Justru memang harus main di semua kubu. Jadi Betul, orang kita tahu mau oh, ini mah tiga-tiganya cuma waktu itu ini. kan. Kalau cuma main di satu kubu kelihatan pendukung. Kalau di semua kubu mah ya udah memang Menghibur. pengisi acara aja ya. Kalau aku amati di media sosial ya, baik di Instagram ataupun di channel YouTube dan juga di laman dunia maya, setiap postingan Tipex dan termasuk yang followersnya luar biasa banyak, 595.000 kan, itu tidak semua band memiliki followers sebanyak ini. Dan grassroots-nya itu benar-benar sangat loyal dan banyak banget. Nah itu sampai sekarang bahkan menurut aku, setiap postingan tuh biasa bisa di reply atau mungkin di reshare itu sampai puluhan ribu juga. Itu real ya itu? Real. Luar biasa loh itu, tidak bahkan untuk band-band yang kekinian atau yang legend sekalipun tidak pernah memiliki masa yang sekuat Tipex. Kita organik sih sebenarnya kayak gitu. Maksudnya? Kebetulan masa kita dari yang Gen X, Z, sampai Alpha kali udah. Kemarin aja Jadi kita udah kumpul banyak. kita main di pensi SMP gitu yang kita juga kaget. SMP. Kalau gue sendiri taunya itu SMA. Iya lu tau ya SMA ya? Sampai sana, loh kok SMP? SMP. Kalau ngundang Tipex semahal apa sih? Nggak mahal-mahal banget sih. Pokoknya hubungin bikin kita. hati senang aja. Gitu ya, langsung hubungin. Mahal tuh buat yang nggak mampu. Betul. Kalau buat yang ada duitnya mah terjangkau ya. Terjangkau. Dari sekian banyak hit Tipex, ada nggak sih lagu yang secara royalti sangat-sangat menjamin kehidupan kalian secara finansial gitu? Iya banyak sih. Apa Pas lagu-lagunya? kayak kalau dari dulu ya maksudnya pas perubahan dari fisik terus ada RBT, Mawar Hitam itu termasuk lagu yang luar biasa juga untuk digital waktu itu ya RBT. Kalau kesininya kan semua ngikutin tuh kayak lagu Selamat Jalan bisa dilihat di YouTube-nya juga kan digital tuh semakin gede juga gitu. Mungkin kalau dikonversi gitu ya, biar teman-teman mungkin di luar sana yang masih semangat untuk ngeband, untuk kayak bikin lagu hit gitu ya. Kira-kira kalau dikonversi dapat nggak kira-kira rumah gitu misalkan dari hasil royalti satu lagu atau dua lagu gitu? Bisa. Wow. Sebetulnya bisa aja, tapi kan dibagi-bagi. Jadi
Cuman ada yang dapat halamannya. Itu kan banyak Mas. Digital ini lebih banyak royaltinya sih. Iya, karena kan hitungannya per lagu fisik ya. gitu Dibanding fisik dulu. Kalau sekarang kan banyak platform semua masuk. Makanya kita berdua semakin banyak platform kita seneng. Kan sebagai band yang tadi kalian sebut ada era medsos, kalian gagap gitu menghadapi era medsos. Gimana adaptasinya terhadap situasi sekarang bahwa musisi itu harus ngonten juga sekarang? Masih gagap. Masih gagap. Masih gagap. Iya, menurut gua kehidupan pribadi gua nggak pingin orang tahu gitu. Tapi kata mereka nggak apa-apa kan sekarang banyak band-band atau artis-artis yang ya main TikTok di rumahnya atau apa. Sedangkan itu kan selera menurut gua gitu. Gua pinginnya orang penasaran aja gitu, ada rasa penasaran yang dijaga sih kalau gua gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang ofisialnya sih kita emang ada timnya. Satu hal yang bikin aku penasaran banget nih, ada nggak sih sebuah impian atau harapan dari tipe X yang belum terwujud dalam dunia bermusik ini nanti pengen berada di sebuah bentuk atau dikenal dalam bentuk yang selain musik, ada nggak gitu? Ada nggak? Film sih. Film? Maksudnya pengen main film atau gimana? Bukan, jadi kita pingin ini jadi sesuatu yang mungkin bisa jadi motivasi orang. Karena kita, genre ini bukan dari genre yang umum ya di Indonesia gitu. Perjuangannya juga luar biasa gitu beratnya waktu itu. Dan kita bisa bertahan sampai sekarang, menurut kita ini sesuatu yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat orang bahwa musik tuh juga ya walaupun sekarang gampang gitu, ada loh part-part yang susahnya gitu. Ada prosesnya. Tapi Mas Arsenal kan mayoritas semua band itu juga memiliki masa-masa sulit ya. Semua musisi punya masa sulit. Apa yang membuat Tipex ini akan bisa berbeda dan wajib untuk difilmkan? Value apa yang mungkin bisa berbeda dengan band-band atau musisi lain? Satu, ya selain genre tadi ya, yang akhirnya mungkin di Indonesia nih ya dari semua kalangan bisa menerima genre ini. Satu lagi, kita berusaha banget jadi band yang kuat secara personil. Kita pengen kasih tahu ke orang kalau kita udah ngelangkah bareng-bareng itu dipegang teguh gitu. Makanya kita sering ngomong, kalau ditanya orang kenapa Tipex masih kompak, ya karena kita saling mencintai aja sama teman-teman gitu, bukan ngerti. Tapi kalau lu cinta sama bandnya, lu pasti akan pertahanin gitu. Gitu. Oke, tadi yang menjadi kelebihan dari Tipex ini adalah soliditas dan juga menunjukkan bahwa mereka memiliki kekompakan yang berbeda dan proses yang begitu panjang. Nah, tapi di sisi lain apa yang membuat teman-teman berpikir bahwa musik ska ini memiliki kelebihan? Orang Indonesia tuh suka joget. Oke. Orang Indonesia suka joget. Jadi musik ska ini bikin orang joget gitu dan ngeriang. Iya, dan kita membuat itu jadi lebih fun aja. Ya gimana nih Mas Indu atau juga mungkin Kang Soleh? Saya sih memang benar-benar merasakan bahwa musik itu bikin happy. Ini sebenarnya mereka ini anomali sih Kak Yo, karena gini, 1 bulan untuk sebuah grup ska masih bisa manggung lebih dari 20 panggung mungkin ya. 15 lah paling. 15 panggung dalam 1 bulan. Sementara tren ska secara global nggak setinggi itu gitu. Kita kayak nggak pernah dengar gitu band-band ska luar yang baru atau yang kemudian pecah gitu ya secara popularitas gitu ya. Tetapi kalian bisa masih konsisten di usia segini dan ini membuktikan sebenarnya mereka itu ya enak lagunya gitu, bisa diterima. Sebenarnya itu intinya sih kalau menurut saya. Mereka menghadirkan lagu-lagu yang relate untuk banyak orang dan tadi gitu bisa membuat orang joget dan nyanyi bareng gitu. Tapi 30 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Konsistensi itu loh. Saya tuh masih penasaran untuk meramu konsistensi itu. Itu gimana teman-teman bisa itu meramu? Siapa yang menjadi ibaratnya tuh jembatan ketika kalian memiliki situasi chaos di internal? Saling mengingatkan sih. Iya, kita Care. boleh jujur nggak? Boleh dong, Boleh harus. lah. Jadi nggak semua band yang lagi hype booming terus ekonominya bagus sih sebenarnya. Basic kita emang udah ngerasain susah dari dulu. Kayak kuat susah lah. Jadi emang udah kuat tahan banting kali ya. Tahan banting betul. Jadi itu yang bikin kita kuat sih ya Naya. Tapi pernah ada masa mau bubar?
Enggak. Dari visinya itu kita sama-sama ingin main musik dari awal sampai nanti kita mungkin die bareng-bareng. Tapi jangan ditumpuk gue males. Berarti ini udah bukan lagi band, bener-bener keluarga. Rumah. Jadi kita tuh sekarang malah apa? Jadi beberapa tahun ini kita umroh bareng loh. Semua keluarga, semua player kita bareng-bareng umroh gitu. Kalau bisa semuanya bareng-bareng gitu. Dan kita sempat ngobrol ya, Noya, kita berdua ya. Kita mau bikin komplek Tip X. Mudah-mudahan bisa tercapai ya, Noya. Iya. Sejauh ini baru berdekatan nih, udah Baru mendekat-dekat berdekatan di aja. rumah gitu. Nanti rumahnya kita bikin klaster khusus Ya. TipX tuh. Gerbangnya hitam putih ya. Motif jatuh. Ya, pingin aja. Namanya Satpamnya mimpi kan. pakai jas gitu. Boleh itu. Semua tuton ya. Betul. temanya. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Kang Soleh dan Mas Indul. Waktu bikin lagu, pertimbangan enak joget jadi nomor berapa? Jadi lagu itu ada komposisinya. Kita biasanya bikin album kan, nggak semuanya joget juga semuanya. Jadi ini lagu yang memang kita pilih. Oh ini lagu ini singelong nih. Kalau dikasih di beatnya memang bisa buat skankin atau pogo kalau kata anak-anak sekarang ini lebih enak. Itu yang kita duluin gitu, itu yang kita seriusin. Tapi kalau nggak semuanya gitu, nggak semuanya takut monoton. Mas Indo, satu lagi pertanyaan. Legacy apa yang ingin kalian tinggalkan untuk musik Indonesia? Iya, bahwa ada genre musik lain untuk di Indonesia selain yang udah ada, bahwa kita berusaha untuk jadi yang berbeda seperti nama bandnya kan, tipe X, tipe yang berbeda. Apapun yang terjadi tabrak terus gitu, karena kita udah ngelangkah, dan kedua kita ngejaga orang yang istilahnya apa ya, support kita lah. Oh iya ada Tipek nih, Tipek tuh begini. Ya kita jaga itu dengan karya-karya kita semampu kita lah. Selama-lamanya ya, selama kita masih bisa bikin lagu, bikin musik bareng-bareng, ya jalan. Closing statement tentang Tipek dari Kang Soleh dulu. Keberhasilan utama dari Tipek menurut saya selain karena mereka punya visi dan konsistensi adalah bisa memadukan antara musik ska dengan pengaruh lokal. Saya ingat ucapan Heru Wahyono dari vokalis dari Segidog. Dia bilang musik Tipek ini bisa disebut dengan satu kata, sklayu. Ska Melayu. Saya anggap itu sebuah pujiannya karena tidak mudah memasukkan unsur ska dengan unsur Melayu. Betul. Dan itu rasa sebabnya kenapa Tipek bisa manggung tadi Tresno cerita di panggung besar sampai di pasar sekalipun. Dia bisa menjangkau ke semua orang karena relate dengan konteks lokal. Boleh jadi banyak band ska di Indonesia yang sama bagusnya atau bahkan lebih bagus secara musikalitas dari Tipek. Tapi menurut saya yang paling berhasil menyatukan antara ska dan unsur Melayu adalah Tipek. Dan itu sebabnya kenapa kita bisa melihat Tipek sampai 30 tahun dan bisa jadi sampai mereka umur 80 bermain musik sambil begini. Ya jadi untuk konsistensi dan keberhasilan Tipek sebaiknya kita beri apresiasi. Kang Soleh sekarang kalau ngomong vibe-nya udah juri banget ya, memberikan penilaian gitu. Thank you Kang Soleh. Kalau Mas Sindu silakan. Ya, Tipek ini jadi kayak memberikan satu spirit baru bahwa berbeda itu tidak masalah dan menjadi berbeda atau melawan norma-norma yang diyakini banyak orang sebagai sebuah yang benar gitu ya, itu ya nggak apa-apa gitu. Ekspresi punya cara masing-masing dan punya cara berbeda, dan selama itu dalam koridor yang tentunya tidak melanggar aturan hukum gitu ya. Jadi saya rasa itu adalah yang diwariskan oleh Tipek untuk musik Indonesia. Yeay, thank you Mas Sindu. Nah itu tadi kan kata Mas Sindu kan ada perbedaan tuh fine-fine aja. Itu membuktikan 6 kepala yang berbeda tetap satu jua kayak Bhinneka Tunggal Ika. Nah termasuk ada satu lagu Tipek kan judulnya Beda Zaman ya. Itu soal apa sih? Beda zaman tuh sebetulnya buat anak-anak zaman sekarang sih. Jadi kayak pesan apa yang disampaikan? Kalau dulu tuh kita suka sama orang aja
udah nikah lu cepet-cepet gitu. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya kok nggak kayak mindset. gitu kemana-mana gitu. Oh, jadi ingin menyampaikan sebuah situasi-situasi berbeda Situasi ya. dalam kehidupan masyarakat ya. Betul. Hari ini episode spesial. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga terhibur dan juga dapat memberikan inspirasi khususnya tentang para musisi handal kita, kebanggaan Indonesia tipe X untuk Anda semua yang ada di rumah. Nah, sebelum kita akan akhiri, kita harus saksikan dulu lagu ya, single terbaru tipe X dengan judul Beda Zaman. Dan teman-teman, ayo dengerin tipe X karena aku udah dengerin semuanya, lagunya luar biasa, enak-enak banget, bisa buat dansa. Yuk kita sambut tipe X Beda Zaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.